ayyaqula, banyak mengucapkan fi ruku'ihi, ketika ruku', wa sujudihi, dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, sampai Allahumma ighfirli. Ya ta'awalul Quran itu penjelasan. Subhanakallahumma, waktu sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kalau gitu Nabi Muhammad ini Muhammadiyah nih Pak Ustaz. Kalau kami perti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Maka saya tulislah bacaan-bacaan zikir, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 dalam 99 tanya jawab salat, bahwa bacaan ruku dan sujud itu banyak. Ada ustadz berceramah di masjid Ustadz Hanafi, Masjid Firdaus. Kata dia, subhana rabbiyal a'la, cukup, tak pakai wa bihamdi. Datanglah bapak-bapak udah tua. Saya Pak Ustadz, dari kecil subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Ustadz yang kemarin di Masjid Firdaus, katanya tak boleh pakai wa bihamdi. Itulah kronologis saya susun buku 99 tanya jawab salat itu. Iftitah ada sekian, bacaan ada sekian. Di antara bacaan ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Titik. Ya ta'awwalul Quran tak ikut dibaca. Ya ta'awwalul Quran, apa makna ya ta'awwalul Qur'ana? Ai artinya ya'malu ma umira bihi fil Quran. Melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Mana perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan ada perintah dalam Quran nih, ya. Apa bunyi perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Macam mana cara mengamalkannya Ustaz? Dulu waktu kami ngaji sama Ustaz Somad, cara mengamalkan ayat itu, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau ingat, kalau tak ingat, karena tak dibaca dalam sholat, karena bacaan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada tuh dalam Riyadhus Shalihin, nanti saya buka balik. Mana tahu tak ingat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok betapa hebatnya hafalan Imam Nawawi. Dalam riwayat induk begini, dalam riwayat ini begini, dalam riwayat ini begini. Jadi isi kepalanya itu bercabang, ingat dia semua. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim. Kana Rasulullah SAW yuksiru, Nabi banyak ayyaqula qabla an yamut, sebelum dia meninggal banyak dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau umur antum panjang, banyak-banyaklah bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya udah banyak jumpa orang tua-tua. Duduklah saya sama orang tua, umurnya hampir 80. Acara sudah mau mulai protokol, sampai datanglah orang panitia nih. Panitia nih tak berani ngasih tahu bapak nih bahwa waktu udah. Orang ini berdiri di sini, sambil begini-gini ya, untuk ngasih tahu. Mau ngasih tahu, Pak Ustadz, acara mau mulai. Dia tetap sur juga lagi bercerita. Saya mau di hari tua saya, kalau bisa lebih banyak berzikir daripada bercakap. Bagusnya di hari tua duduk di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik.
Allahumma ighfirli wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sibuk kita dengan zikir kita daripada sibuk bercakap. Karena kita ini makin tua, makin bercakap, dan cakap itu tak tentu arah. Semalam Pak Samsul mengirim video ke saya tentang orang tua yang cakapnya kemana-mana. Cakap lah, dia kata dia ini babi haram, celeng tak haram. Ini mazhab Soekarno. Jadi saya balas, umur segini memang lagi lucu-lucunya. Jadi yang saya pikirkan, aku pun nanti kalau sampai seumur itu. Saya waktu dulu waktu masih kuliah, menengok orang umur 47 itu macam mana nanti rasanya waktu seumur itu. Tak tahu kita. Setelah sampai di situ baru tahu kita rasanya. Begitu juga sekarang. Sekarang umur 46, apa rasanya nanti umur 70 itu? Tak tahu kita. Kalau bisa di akhir umur itu kita sibuk berzikir. Karena kalau sibuk bercakap tak terkontrol lagi, entah apa-apa kata kita. Perasaan itu dah rusak. Jadi Islam menyuruh kita banyak berzikir. Qalat Aisyah berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa kalimat-kalimat ini? Allati araka ahdatsaha taquluha, yang banyak kau ucapkan terus, apa artinya? Kata Nabi, ju'ilat li alamatun, aku diberi tanda, fi ummati, pada umatku. Iza ra'aituha, kalau ku tengok tanda itu, maka qultuha, maka ku baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa fi riwayatin, nah tengok banyak riwayat yang dia hafal. Dalam riwayat lain lagu, karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli, Nabi banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qala akhbarani rabbi, Allah memberi aku berita, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku melihat satu tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, aku sudah melihatnya. Apa tandanya? Nanti kalau nampak tanda ini, maka banyaklah bertasbih dan beristighfar. Tanda apa? Tanda apa yang nampak nih? Tanda yang nampak itu adalah Fathu Makkah, tanda kemenangan dengan dikuasainya kota Makkah. Nanti kalau udah kau nampak tanda ini ya Muhammad, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Tahun ke-8 tanda itu nampak, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Jadi kalau begitu, tasbih dan istighfar Nabi itu terbanyaknya pada 3 tahun terakhir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Antum paham dari mana Abdullah bin Abbas tahu bahwa makna ayat itu kalau ajalmu udah dekat maka banyaklah bertasbih dan beristighfar? Abdullah bin Abbas tahu itu dari hadis nomor 3. Kalau kamu sudah nampak tanda ini, maka perbanyaklah. Kita habiskan hadis satu bab nih, biar supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Hadis keempat 115. An Anasin, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, innallaha taba'al wahya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu berurut-urutan, turun wahyu, banyak wahyu turun ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah, qabla wafatihi, sebelum dia meninggal, sebelum Nabi meninggal, hatta tufiya aksara makanal wahyu alaih,
Jadi wahyu paling banyak turun menjelang Nabi meninggal sampai akhirnya selesai. Kenapa menjelang Nabi meninggal itu banyak wahyu turun? Karena tahun ke-8 Makkah dikuasai, tahun ke-9 Amul Wufud, tahun utusan. Utusan Bani Fulan, utusan suku Fulan, utusan kabilah Fulan berdatangan, dan mereka ini bertanya ke Nabi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Allah dengan wahyu. Disitulah pertanyaan banyak, disitulah jawaban turun, disitulah wahyu banyak tuh. Ya, tuh. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa di akhir-akhir usia Nabi itu banyak wahyu turun? Karena disitulah jamaah banyak berdatangan, banyak pertanyaan, langsung dijawab melalui wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis terakhir yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW. Nabi berkata, yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba dibangkitkan ala ma mata alaih, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Waktu dibangkitkan, ditiupkan sangkakala bangkit dari kubur, ala ma mata alaih, sesuai dia mati sedang apa. Jadi kalau yang ustaz meninggal waktu jadi qori di rumah ibu, siapa gubernur Jawa Timur? Bu Khofifah sedang haul, meninggal, berarti nanti bangkitnya di padang mahsyar sedang baca Quran. Wali kota Bandung meninggal sedang khutbah Jumat atau habis sholat? Khutbah. Berarti nanti meninggalnya sedang bangkitnya di padang mahsyar khutbah. Yang meninggal syahid perang Badar, berarti ini bangkitnya di padang mahsyar dalam keadaan syahid. Kalau meninggalnya di lokalisasi habis makan obat kuat, kalau meninggalnya sedang dugem, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Orang mati akan dibangkitkan sesuai. Itu makanya banyak-banyak kita berzikir. Kenapa kita disuruh banyak berzikir? Untuk memberi beban kerja pada lidah. Lidah ini mau bekerja aja dia. Macam manusia ini, macam manusia ini, macam manusia. Apalagi kalau ditengok handphone. Lidah ini mau komen dan tengok komen. Oh ini pula. Maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Memberi beban pada lidah. Karena kalau tidak diberi beban, dia akan membebani dengan beban yang lain. Itu salah satu fungsi zikir. Pikir ini begitu juga. Kalau mata ini bisa dihentikan. Bagaimana cara menghentikan kerja mata? Berhenti. Macam mana cara menghentikan beban lidah? Berhenti. Tapi pikir tak bisa. Pikir ini tak bisa berhenti. Nampak ini mak parah kali masih. Keluar dari sini nampak mobil orang ini bagus semua. Banyak tuyul orang ini. Pikir ini terus. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran kita, bisa? Enggak tahu. Siapa yang bisa mengosongkan pikiran? Jadi sebenarnya dengan berzikir memberi beban pada pikiran. Memberi beban pada pikiran dengan beban suatu beban. Itu mengapa orang pengajian, orang yang pengajian, dia sedang memberi beban baru kepada pikirannya. Di kantor dia punya beban nih. Target kita harus sekian, stres dia. Sampai ke rumah ada beban lagi. Kalau abang tak bisa beli mobil baru, tambah beban lagi. Beban kan? Di jalan ada beban lagi. Macetlah di
macet di Tabik Gadang. Sudah macet, dipoto pula dari atas. Beban. Itulah yang membuat orang stres. Kalau pergi ke jalan Ahmad Yani, itu beban itu hilang. Karena Pak Dokter Darusman akan ngasih resep. Makan ini, gitu. Makan beban itu hilang, tertidur. Berhenti. Tapi kalau kita ikut pengajian, beban itu berhenti. Jadi mengaji itu mengalihkan beban. Kita kalau berada di dapur, ada gas bocor di situ. Kita kan tak sadar bahwa di situ ada racun. Maka menyelamatkannya dipindahkan dari dapur nih ke ruang tengah. Nah, begitulah orang yang pengajian itu. Jadi kalau tak pernah dia pengajian, begitu terus pikirannya, beban kantor, beban ini, beban ini. Akhirnya untuk menghilangkan beban itu pergi dia ke diskotik. Makanya di kota-kota besar, yang satu lagi tak, diskotik ini, akhirnya dia pergi ke rumah, namanya rumah spiritual. Itulah yang disebut tempat-tempat meditasi. Kita tidak terikat pada agama apapun. Pejamkan mata, amati napas kita. Amati